Baik, Shalom, Kokore. Halo. Haleluya. Hilmi, God bless. Gisel, Pak Daniel. Haleluya. Pak Eko. Wah, luar biasa mbaknya. Shalom. Daniel. Ciani. Shalom. Luar biasa. Yang punya tangga Shalom. pedang. Luar biasa. Shalom. Mantap. Haleluya, haleluya. Siapa lagi itu? Ibu, Putri, Kokore sama Ibu ya. Sama Bule ya. Ada Pia juga, Yohanes. Haleluya. Kita punya 1 menit lagi untuk saling menyapa saudaraku. Sebelum kita masuk ibadah. Puji Tuhan ya. Kakak Yohanes mana ini? Kok wajah Tionghoanya nggak keluar? Pak Lukas, belum ya Lukas ya. Lukas. Pak Yanto, Bu Yani, Christine. Shalom. Eran ikut ibadah ya Eran ya, luar biasa. Dengan ciri khas temboknya itu nggak tahan tuh backgroundnya tuh. Itu background keramat itu Bang. Ada beberapa tempat itu Pak Eko. Tinggal pindah tempat aja. Haleluya. Oke, saudaraku sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan menuntun persekutuan ibadah kita. Kita bersyukur bahwa semakin banyak orang yang dipulihkan dari sakit. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami persembahkan tubuh, hati, dan pikiran kami untuk mengikuti persekutuan dengan-Mu ya Allah kami. Ya Tuhan kami rindu melalui persekutuan ini. Kami bisa merasakan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Dan bukan hanya di situ, tapi kami bisa juga Tuhan mengambil hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati sekali lagi ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita dan siap bersuka cita bersama-sama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari kita ke satu pujian bagi kota tercinta. Hari ini kita bicara tentang kota Jakarta. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri Tuhan. Katakan, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasihan, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampuni Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Mari kita pujian sekali lagi, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata. Haleluya. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata. Haleluya. Dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu.
ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut, mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ampunilah Tuhan, oh ampunilah, selamatkanlah, Jakarta, kota Jakarta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa, sinarilah, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa Siloam Tuhan, dengar doa kami, dengar ratapan kami, dengar doa kami. Dengarkanlah doa Siloam, malam hari ini berseru kepadamu. Bapa, malam hari ini kami datang lagi kepadamu, merindukan suaramu, merindukan persekutuan denganmu. Sebab apa yang dirasakan Musa, yang dirasakan Abraham, kami juga rindu merasakan kedekatan manusia dengan penciptanya. Sebab itu ya Tuhan, di tengah kesibukan kami tersungkur berteduh di hadapan-Mu, Allah kami. Biarlah pemaparan firman dari pribadi Paulus yang menulisnya kepada anak rohaninya Timotius menjadi sandaran indah bagi kami. Supaya kami menyadari betapa pentingnya bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu Bapa, beracaralah. Buat hadirat-Mu nyata. Seperti di sorga nyata di bumi ini. Dan juga persekutuan Siloam malam hari ini. Kami memohon semua dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang bersuka cita. Dan yang bersyukur sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan saudaraku untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya saudaraku sekalian. Tanpa panjang lebar saudaraku, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari saudaraku, yang terambil dari 1 Timotius saudaraku. 1 Timotius, ya. Sudah dapat semua saudaraku? Kalau sudah dapat katakan yes. Haleluya. Ya, saya rindu Lukas akan membacakan untuk kita. Saya persilakan Lukas 1 Timotius 2 1 sampai 2. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita
dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin, haleluya. Terima kasih Devan. Sebentar saudaraku, saya mau buka dulu dengan sebuah pendahuluan. Orang yang hebat itu, doa yang besar itu bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Orang yang hanya berdoa untuk dirinya sendiri, doanya belum besar. Sebab semakin banyak orang didoakan, semakin besarlah orang tersebut. Rasa pedulinya, rasa sayangnya. Semakin dia banyak berdoa untuk dirinya, semakin banyak dia berdoa untuk keluarganya, semakin lagi banyak berdoa untuk bangsanya. Itu adalah pribadi yang besar. Setiap orang yang menjadi pemimpin bangsa tidak mungkin dia fokus kepada dirinya sendiri. Pasti dia fokus dengan seluruh tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa. Demikian juga kita sebagai bagian, sebagai pribadi yang ditentukan Tuhan untuk memberkati dunia. Saudara tidak boleh hanya berpikir tentang diri sendiri. Tetapi juga harus berpikir tentang keluarga, berpikir tentang gereja, berpikir tentang bangsa yang besar ini. Sebab bangsa besar ini akan berpengaruh terhadap doa kita. Doa kita mempengaruhi kemajuan bangsa ini. Saudaraku sekalian, semakin banyak orang berdoa, semakin besarlah bangsa ini. Yang kedua saudaraku, berdoa bagi kedamaian kota adalah sesuatu yang wajib dan mutlak. Tidak, bukan tawaran, bukan sunnah hukumnya. Tapi setiap kita berdoa untuk bangsa dan kedamaiannya itu merupakan bagian kita. Jika kota kita damai, damai juga persekutuan kita dengan orang lain. Jika damai kota kita, damai juga keluarga kita. Jika damai kota ini, damai juga usaha kita. Jika damai kota ini, damai juga lingkungan kita. Sedemikian pendahuluan saudaraku. Oleh sebab itu Pak Cakra, apa? Bagaimana sikap? Saya sebagai gereja, supaya kota kita mengalami terobosan. Sehingga kota kita di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan hanya tempat yang menjadi sarang penyamun. Kita tahu kalau gereja berdoa, banyak narkoba akan tersingkap. Jika kita banyak berdoa, segala kejahatan akan disingkapkan. Kita tahu hari-hari ini pembangunan Indonesia begitu luar biasa. Ada banyak terobosan yang terjadi. Belum pernah terjadi dalam pemimpin bangsa sebelum presiden sekarang. Dan saya percaya bahwa itu adalah dampak dari gereja yang berdoa. Gereja yang bersatu untuk mengangkat bangsanya ke hadapan Allah Tuhannya. Yang pertama, jika saudara baca ayat yang pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa dan syafaat ucapan syukur untuk semua orang. Oleh sebab itu, poin yang pertama adalah seseorang yang mau memiliki terobosan adalah bangsa ataupun orang yang mau diberi nasihat. Sebab banyak di antara kita sekarang gereja itu merasa paling cerdas, paling pintar dan paling eksklusif. Gereja lupa diberi nasihat. Padahal setiap minggu sebagai seorang penata layan, sebagai seorang umat. Jelas sekali firman Tuhan dipaparkan dengan begitu baik. Seminggu 2 kali firman Tuhan dibagikan. Baik itu ibadah umum maupun ibadah doa kita bersama-sama. Dengan kita menyadari jika kita pribadi orang sekali nasihati adalah pribadi yang bijak. Dikatakan dalam kitab Amsal, tegurlah, didiklah orang bijak, maka dia akan lebih cerdas. Tapi jangan didik orang bebal, dia akan apa? Dia akan melawan kita dan menganggap kita tidak berguna apa-apa. Jadi beri nasihat bagi orang bijak. Hanya orang bijaklah yang diberi nasihat akan semakin maju. Tapi orang bebal diberi nasihat, dia akan melawan. Dia menganggap orang lain tidak penting. Dia menganggap dirinya sendiri pintar. Padahal mereka lupa bahwa jika kita hidup di dunia sendiri tanpa orang lain, kita akan menjadi sengsara dan mati ketakutan. Apa sih Pak Cakra? Dari depan di sini jelas sekali diberi nasihat tentang apa? Untuk berdoa dengan penuh permohonan bagi kota. Jika saudara berdoa, seorang pengusaha, saudara seorang karyawan, saudara seorang pelajar, tidak pernah berdoa untuk kota. Jangan salahkan kalau kota kita amburadul. Sebab itu dibutuhkan dan yang berdoa untuk kota biasanya adalah gereja. Gerejalah yang diminta oleh Tuhan untuk berdoa bagaimana dimanapun kita disebarkan. Seperti 2 tahun tadi saudaraku. Saudara mesti berdoa untuk kota. Entah berapa panjang saudaraku berdoa. Tapi berdoalah supaya kota ini tetap damai. Yang kedua saudaraku, berdoa secara disiplin. Banyak orang, ya gampang saudaraku, jika saudara ingin menjadi pemimpin di salah satu perusahaan, berdoalah secara disiplin. Itu merupakan ciri adalah karyawan terbaik. Seseorang karyawan terbaik pasti dia berdoa secara disiplin.
Jika dia bekerja disiplin, tapi dia tidak berdoa, sama juga saudaraku, dia mengerjakannya untuk diri sendiri. Suatu hari dia akan mengumpat pemimpinnya. Berdoa secara disiplin. Yang ketiga saudaraku, mengucap syukur dalam segala hal. Mau saudara dalam pandemik, mau saudara dalam COVID, mau saudara dalam sulit, usaha saudara dalam kondisi apa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita. Sebab semua sesuatu di dunia ini, tidak ada satupun yang tidak Tuhan tahu. Tidak ada yang tidak. Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Apa yang menjadi kebutuhan gereja. Sampai hari ini, saudaraku, kita tetap mengucap syukur. Tetapi juga dikatakan dalam teks ini, hiduplah dalam kesalehan dan kehormatan. Ini penting sekali, kalau kesalehan saya tidak perlu panjang lebar saudaraku. Tentang kehormatan. Banyak orang percaya menjadikan dirinya tidak terhormat. Bahkan dia menghina dirinya sendiri. Bahkan dia menghina tempat dia bekerja, menghina pemimpin perusahaan, menghina anaknya sendiri. Ini ciri khas orang yang tidak penuh dengan kehormatan. Orang yang terhormat itu adalah tahu posisinya di mana. Dia tahu betul siapa dirinya. Dia tahu betul apa kemampuannya. Dia tahu betul apa yang dipercayakan sama Tuhan oleh dia. Tuhanlah yang mempercayakan kita. Dan kita semua adalah orang-orang terhormat. Oleh sebab itu, jangan jadikan pribadi kita rendah. Terbuang. Jadikan saudara orang yang terhormat. Sebab saudara sangat dihormati di hadapan Bapa. Sebab seluruh malaikat melayani saudara. Sebab saudara lebih hebat daripada malaikat. Sebab itu jika saudara menerima nasihat hari, dengarkan bahwa kita adalah orang terhormat. Orang terhormat adalah memikirkan perkara-perkara yang terhormat. Bukan memikirkan perkara-perkara kecil. Pikirkan perkara-perkara besar. Sebab itu adalah destiny kita. Itu adalah tujuan hidup kita. Memikirkan perkara besar. Jangan memikirkan perkara kecil. Terimalah nasihat ini. Seperti dikatakan Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Yang kedua saudaraku, ayat yang ketiga dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Juru selamat kita yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua adalah hiduplah berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah maksudnya apa saudaraku? Yang pertama, merindukan semua orang diselamatkan. Saya punya kesaksian. Kemarin saya pulang ke Maja. Dan saya itu, karena saya punya tanaman banyak, saya meminta ada seorang di situ untuk menyiram. Ya tidak banyak. Udah 4 bulan itu, kalau 4 bulan gak dibayar, berasa juga waktu bayar pertama. Waktu bayarnya 4 bulan berasa juga. Nah waktu saya datang hari Minggu, hari Rabu saya telepon dia. Dia datang, terus saya bilang, kamu kapan datang ke sini? Dia bilang, hari Minggu. Saya bilang begini, hari Minggu saya udah datang di sini. Kamu di mana? Waktu saya katakan begitu, duitnya tetap diberikan. Tetapi Tuhan ingatkan saya, ini jiwa. Ingin sekali saya berhentikan orang tersebut ya. Kalau kita digituin, kita pimbang ya. Bayangkan kita dibohongin. Kita datang hari Minggu, dia bilang, kapan kamu datang ke sini nyiram? Hari Minggu. Padahal hari Minggu kita udah datang, dia nggak datang sampai hari Rabu. Hari Rabu baru saya telepon. Jadi berapa hari? Tetapi karena jiwa, karena kita merindukan ada keselamatan bagi orang tersebut. Maka kita akan berkorban. Amin saudaraku, siap berkorban. Yang kedua, merindukan semua orang mengetahui kebenaran. Ini penting banget. Bagaimana caranya? Kita mesti mengajarkan orang lain tentang kebenaran. Walaupun orang itu tidak terima, kita harus memberitahukan kebenaran. Suka nggak suka, mau nggak mau, beritakan kebenaran. Kita nggak boleh mentang-mentang bahasa kebiasaan orang Indonesia, faktor nggak enak. Faktor nggak enak. Itu tidak baik. Sampaikan pokoknya kebenaran. Masalah tidak diterima atau tidak diterima, itu bukan hak kita. Sebab semua orang punya hak kehendak untuk menerima atau tidak diterima. Tetapi ketahuilah supaya semua orang merindukan mengetahui kebenaran. Yang ketiga saudaraku, semua orang hidup dalam kebenaran. Ini doang. Makanya kalau ada satu saudaraku, saudaraku, masalah-masalah tentang apapun juga dalam hidup, kita mau sampaikan. Ya, harus sampaikan. Masalah uang, masalah keluarga, masalah anak, masalah seks, masalah apapun juga kita mesti bicara tentang kebenaran. Apapun juga. Ya. Yang keempat saudaraku, merindukan semua orang mengenal Kristus. Ini wajib. Sebab untuk itulah Siloam ada di dunia. Supaya orang melihat Kristus dalam kita. Jelas
bukan untuk menjadikan kaya, bukan untuk menjadikan saudara famous, bukan. Menjadikan kita yang menjadikan kita, yaitu Yesus, menginginkan kita di dunia, untuk setiap orang mengenal Kristus melalui kita. Titik. Tidak ada yang lain. Yang lainnya cuma tambahan. Kekayaan, anak, istri, rumah, jabatan, semua tambahan. Tetapi yang Tuhan mau adalah semua orang mengenal Kristus melalui kita. Amin? Iya. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Dikatakan yang kelima di situ adalah karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang mengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus yang telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu ditentukan. Ingat saudaraku, saudara adalah saksi. Artinya apa? Saudara adalah yang ditentukan dari sorga untuk menyatakan segala sesuatu di sorga untuk orang lain yang tidak pernah tahu tentang sorga. Kita sudah mendapatkan informasi tentang sorga dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu tentang sorga, walaupun mungkin tidak sesempurna mungkin pengamahan kita, tetapi sorga kita sudah tahu bentuknya. Kita mesti menyaksikan kepada orang lain tentang itu. Oleh sebab itu yang pertama, kesaksian tentang apa? Yang pertama, Allah kita bukan tiga. Allah kita itu satu. Makanya kalau saya bilang, begitu orang diskusi, Allah saya satu. Kalau Tritunggal, itu beda lagi. Itu ada kelasnya masing. Tetapi kita mengakui bahwa Allah kita itu Esa. Maka kita sesuai dengan Pancasila. Ya. Ya kan, percaya kepada Tuhan yang Esa, betul. Allah itu Esa, satu. Tetapi untuk bicara Tritunggal kita butuh kelas panjang. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau orang tanya, Yesus itu Allahnya tiga. Kami percaya Allah itu satu Esa, tetapi dalam tiga pribadi. Yesus adalah Tuhan. Jangan lupa ini. Jadi kalau tanya, Yesus adalah Tuhan. Itu jelas. Jadi kita hidup di bangsa ini, budaya kita itu jelas. Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, menjelaskan jalan keselamatan kepada orang lain. Ada banyak metode saudaraku. Ada banyak metode menjelaskan. Ada orang yang melalui perbuatan baik. Tetapi jangan lupa, sembako bukan Injil. Saya selalu bilang, jangan senang berbuat baik. Setelah berbuat baik, apa kelanjutannya? Makanya saya ajarkan anak rohani saya, setelah kita pergi main bola, apa yang mesti kita lakukan? Jangan cuma berhenti main bola. Apa setelah main bola itu? Apa setelah main basket itu apa? Ada selalu selanjutnya. Sebab orang yang memberikan kebaikan tanpa memberitakan Injil, saudara sedang tidak memberitakan Injil kebenaran. Saudara hanya setengah benar. Ingat baik saudaraku. Ya, saudaraku. Yang terakhir, membawa kabar baik. Jangan kalau ada berita sedih saudara. Ada kabar sedih saudara langsung berikan ketenangan. Kakak saya kena COVID. Kakak saya kena COVID. Saya bilang, Kak tenang. Tenang. Kakak tenang. Enggak apa-apa. Kakak di rumah aja. Dan saya datang dan jauh jaraknya 4 meter. Saya bawa makanan, saya bawa ini. Saya pakai masker 3. Kak sorry saya nggak bisa masuk ke sana. Cuman cuma di sini 4 meter. Karena katanya 2 meter itu bisa nggak tertular. Tapi 4 meter udah nggak mungkin. Gitu ya. Yang penting kita bawa makanannya. Kakak butuh apa? Susu beruang beli. Apalagi pembersih hidung beli. Apalagi Kak pembersih mulut beli. Semua kita beli. Ya. Kakak saya udah negatif, puji Tuhan. Cuman berapa? 10 hari kakak saya negatif. Jadi kita memberikan kabar baik. Jangan memberikan kabar yang seumpamanya suatu hari ya. Ada gereja lagi gonjang-ganjing. Saudara, gereja, wah. Gereja ini punya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, siapapun yang mau coba-coba, dia bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi gak perlu takut. Saudaraku, bawakan kabar baik kalau ke rumah. Jangan begitu datang ke rumahnya, Ciani mau pinjam uang. Pak Eko, mau datang ke rumah Pak Eko pinjam uang. Mau ketemu orang, kalau saya baru ketemu nih teman saya dulu waktu ada teman saya. Teman SD ya. Datang, udah minta 1 juta. Aduh, terus saya bilang, sorry brother, mama saya baru meninggal. Saya baru keluar uang. Cuman kalau seumpamanya selalu mau makan datang ke rumah saya. Saya bilang, mau makan aja. Jadi bawa kabar baik.
Jangan mentang-mentang Pak Eko bos bawa ke kantor udah banting-banting, pintu ditendang sampai jebol. Ini gue yang beli. Tetaplah. Datangnya Ciani juga, datang Ciani ke rumah. Senyum yang lebar, tapi jangan terlalu sering jalan cuma. Masa di jalan, masa di ganggang Ciani senyum, nanti sangka orang gila Ciani, jangan. Ya, bawa kabar baik kemanapun saudara pergi. Sebab itu penting. Ciri khas orang yang kenal Tuhan adalah pertama, dia pasti baik. Sampai saya ingat sekali waktu saya masih di Halim. Sampai saya dibilang sama teman saya, Botang, lu itu dimanfaatin. Lu suruh bantu bersihin taman orang. Suruh bantu ini. Minimal itu ciri khas orang Kristen itu baik. Kalau dia memanfaatkan kita, itu urusannya sama Tuhan. Bukan sama kita. Amin saudaraku. Ada 3 poin. Hari ini kita belajar tentang terobosan saudaraku untuk kota kita. Yang pertama apa? Mau dinasihatin. Anak-anak harus bisa dinasihatin sama orang tua. Kalau enggak, keluarin dari rumah. Kata anak-anak, kejam amat Pak Cakra. Enggak. Saudara, anak-anak itu makan dari jeripaya orang tua. Haruslah. Tunduk. Ya, kecuali ayah saudara seorang mafia migas, ya nggak usah. Yang kedua saudaraku, jika sudah saudara bisa dinasehatin, yang kedua adalah apa? Hah? Yang kedua, hidup berkenan kepada Allah. Jangan lupa. Yang terakhir, menjadi saksi Tuhan. 3 poin ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. 3 poin ini kami bersyukur Bapak untuk belajar dari pengajaran disampaikan Timotius kepada Paulus anak rohaninya. Kami mau diajar Bapak, nasihatilah kami. Nasihatilah kami semua. Sebab kami perlu petunjuk darimu Tuhan. Sebab kami tidak maha tahu, Engkau maha tahu. Berkat-Mu melimpah untuk setiap para pemimpin di gereja Siloam. Berkat-Mu tidak pernah habis-habis bagi mereka untuk memberikan kebijaksanaan, hikmat ripaya yang berlimpah, damai sejahtera juga dari Tuhan yang Kau berikan bagi mereka. Bapa, dalam berbagai masalah yang sedang dialami oleh para pemimpin bahkan umat Tuhan Siloam, Bapak hamba percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tangan-Mu selalu ada untuk menolong kami. Tidak ada pribadi seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami sedemikian rupa. Sehingga kasih-Mu Kau berikan dengan seluruh ketulusan hati-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap umat Tuhan yang terus dalam kebaikan Tuhan. Yang telah pulih dalam kondisi apapun juga. Baik keuangan, baik bisnis, usaha, studi. Apapun juga yang sedang dari berbagai permulaan mereka Bapa. Engkau Tuhan yang ikut campur tangan. Suatu hari kami akan berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kami masih ada sampai hari ini. Dan kami merindukan Bapa, setiap kami bukan hanya nasihat, tapi hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup yang selalu berjalan dengan kehendak-Mu. Dan ketika kami jatuh di bawah manapun Tuhan, kami percaya ketika kami berseru kepadamu, seperti 2 Tauri katakan, kami berbalik kepadamu dan Kau pasti mendengar kami dari sorga Bapa. Terima kasih Tuhan, bukan hanya hidup berkenan, tapi kami rindu menjadikan hidup kami saksi bagi banyak orang. Tuhan tolonglah kami menjadi saksi, kemampuan kami terbatas, kami mungkin seperti Musa yang terpatah-patah, suara kami enggak bagus, kami juga enggak pintar-pintar banget, tetapi kami satu pun kami percaya, selagi kami masih mau, Tuhan akan pakai kami Bapak. Sebab itu pakailah seluruh umat Siloam dari usia yang dini sampai kami usia yang lanjut Bapak, usia indah. Tidak satu pun kami berhenti untuk bersaksi, menyatakan bahwa Engkau Tuhan Esa, Engkau Tuhan Yesus adalah Yesus segala kami. Dan Engkau juga Tuhan adalah pribadi yang menerima kami apa adanya. Dan bukannya itu, tapi kami menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Kami akan menyampaikan, kami akan membangunkan lagi Tuhan. Segala sesuatu kekuatan bagi setiap orang yang mungkin lututnya mulai goyah, hatinya mulai ciut. Apapun sedang dialami hari-hari ini. Membuat mereka seolah-olah tidak bisa melihat jelas di masa depan. Tetapi kami masih punya terang dunia. Kami masih punya cahaya kemuliaan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Yang akan menerangi kegelapan hidup kami. Dan kami tahu Engkau tak pernah berhenti mencintai kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Kami mau belajar tekun berdoa untuk kota kami. Kota Jakarta yang kami cintai. Diberkati Jakarta berlimpah-limpah. Diberkati semua Bapa dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap orang yang tinggal di dalamnya hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya dalam berbagai pergumulan gerejamu yang berbagai hal terjadi Bapak, tidak satupun Tuhan tidak Engkau lihat. Semua dalam kacamata Tuhan, semua dalam pandangan Tuhan. Dan kami hanya tinggal tunggu bagaimana Tuhan menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Akhirnya seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Bapa Sorgawi, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Dia yang berdiri di tengah-tengahmu. Sebab itu, umat kesayangan Tuhan, yaitu Siloam, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, penyertaannya, perlindungannya, kasih sayangnya. Berkat dari Tuhan Yesus, yaitu berkat keselamatan yang tidak diberikan dunia. Berkat dari karya ilahi yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong, menuntun, menghibur, memberikan kekuatan kepada saudara. Dimanapun, kondisi apapun yang sedang kita alami. Berkat-berkat ini hanya diberikan bagi setiap orang yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan berkat-berkat ini spesial kepadamu. Dan jangan lupa, jadilah berkat dalam hidupmu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku buka kameranya, kita akan foto bersama. Siap-siap, mari buka ya kameranya, siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, selamat malam saudaraku sekalian. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.